Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan mengenai audit sistem informasi berbasis COVID 2019 menggunakan STEMRIT, studi kasus Learning Management System atau LMS Sunan Universitas Muria Kudus. Anggota kami terdapat yang pertama ada Alifa Mersyarahmania 202353056 dan ada saya sendiri Lulu Ilaili dengan NIM 202353057. Yang ketiga ada Ahmad Muhajir dengan NIM 202353058 dan yang terakhir ada Wahyu Deni Prayoga dengan NIM 202353094. Selanjutnya, latar belakang. Pentingnya LMS. Pada era transformasi digital saat ini, Learning Management System menjadi komponen yang sangat penting dalam penyelenggara pendidikan tinggi. Di Universitas Muria Kudus, LMS digunakan sebagai media utama untuk pembelajaran daring, pengelolaan materi perkuliahan, serta proses evaluasi akademik mahasiswa. Setelah itu terdapat permasalahan. Namun seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap sistem LMS, muncul berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Sistem ini menyimpan data penting, mulai dari data mahasiswa, dosen, hingga aktivitas akademik, sehingga membutuhkan pengelolaan yang optimal dan aman. Selanjutnya terdapat kebutuhan audit. Belum adanya pengukuran yang terstruktur terhadap tata kelola LMS dan dengan permasalahan yang terjadi, solusi yang kita terapkan yaitu penggunaan framework COVID 2019 dan pengembangan aplikasi audit berbasis web dengan Python atau Streamlit yang diharapkan pengelolaan LMS di Universitas Muria Kudus dapat menjadi lebih efektif, aman, dan sesuai dengan standar tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Pada bagian ini, penelitian difokuskan pada beberapa rumusan masalah utama terkait pengelolaan Learning Management System di Universitas Muria Kudus. Pertama, peneliti ingin mengetahui seberapa tingkat kematangan pengelolaan LMS UMK berdasarkan standar tata kelola teknologi informasi. Yang kedua, bagaimana implementasi sistem audit berbasis web dapat membantu proses evakuasi tata kelola LMS secara lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menganalisis hasil evaluasi tingkat kematangan pada setiap domain COVID 2019 sehingga dapat diketahui yang sudah optimal maupun yang masih perlu perbaikan. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan audit sistem informasi LMS menggunakan COVID 2019. Selain itu, bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan pengelolaan sistem LMS di Universitas Muria Kudus, dan yang terakhir yaitu mengembangkan aplikasi audit interaktif berbasis web menggunakan Streamlit yang diharapkan dapat memudahkan proses audit serta penyajian hasil evaluasi secara lebih sistematis dan informatif. Selanjutnya adalah gambaran audit sistem informasi LMS Sunan. Yang pertama adalah definisi, proses evaluasi sistematis untuk menilai perlindungan terintegrasi dan ketersediaan layanan. Selanjutnya adalah yang kedua, objek audit berfokus pada platform model infrastruktur server. Yang ketiga adalah tujuan strategis, memastikan proses belajar daring tidak terhambat, kendala teknis seperti server down, dan menjamin keamanan data. Selanjutnya adalah metode penilaian, menggunakan maturity level untuk mengukur perorganisasian prosedur dan mengidentifikasi celah. Selanjutnya adalah domain COVID 2019 yang digunakan. Yang pertama adalah EDM, evaluasi direct dan monitor, yaitu mengevaluasi kebijakan arah tata kelola nilai tambah LMS. Yang kedua adalah APO, Alike Plan and Organize, fokus pada perencanaan penyelesaian strategi TI. Yang ketiga adalah BAI, Build, Acquire, dan Implement, mengevaluasi pengembangan fitur. Yang keempat adalah DSS, Deliver Service and Support, menilai peroperasional harian kualitas layanan. Yang kelima adalah MEA, yaitu Motivator, Evaluate, dan Assess, yang berfokus pada pemantauan kinerja kebutuhan kebijakan internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu untuk pengembangan sistem. Pertama adalah teknologi yang digunakan, yaitu
Pertama, untuk bahasa pemrograman menggunakan Python karena memiliki pustaka atau library yang sangat kuat untuk pengolahan data dan pembuatan dashboard. Kemudian untuk framework atau antarmukanya menggunakan Streamlit berbasis Python yang memungkinkan pembuatan aplikasi web interaktif secara cepat tanpa perlu menguasai HTML atau CSS. Kemudian untuk pengolahan datanya menggunakan Pandas atau NumPy digunakan untuk melakukan perhitungan skor audit dan analisis selisih atau gap secara matematis. Kemudian visualisasi menggunakan Plotly atau Matplotlib untuk membuat grafik radar atau spider chart atau grafik batang yang membandingkan level aktual dan target. Untuk format datanya bisa di-download menggunakan bentuk CSV sebagai penyimpanan data sementara untuk kuesioner audit atau standar parameter COVID. Kemudian alur kerja sistem yang pertama ada tahap input atau data gathering. Pertama itu penggunaan auditor masuk ke sistem, kemudian pengguna mengisi kuesioner atau formulir audit yang telah disesuaikan dengan domain COVID pada sistem. Kemudian untuk tahap pemrosesan atau data processing, sistem menghitung bobot nilai dari setiap jawaban kuesioner. Kemudian sistem mengkalkulasi rata-rata nilai pada setiap domain untuk menentukan current maturity level. Kemudian sistem membandingkan nilai aktual dengan target maturity level yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada tahapan output, yaitu reporting visualization. Sistem menampilkan dashboard yang berisi ringkasan hasil audit, kemudian visualisasi analisa gap ditampilkan dalam bentuk grafik untuk mempermudah identifikasi domain mana yang memerlukan perbaikan mendesak. Kemudian sistem memberikan rekomendasi otomatis berdasarkan besaran nilai gap yang ditemukan. Kemudian ada fitur dan tampilan sistem. Nah, yang pertama, fitur-fitur utama yang tersedia dalam sistem audit LMS Sunan UMK sebagai berikut. Yang pertama ada pemilihan COVID. Sistem menyediakan menu pemilihan COVID, yaitu ada ADM, APO, PAI, DSS, dan MEA. Audit dapat memilih domain yang akan diaudit sesuai dengan ruang lingkup evaluasi LMS Sunan. eh ada penilaian menggun kemudian ada perhitungan skor dan analisis gap. Nah, sistem secara otomatis menghitung rata-rata audit untuk setiap domain. Selanjutnya, sistem menampilkan gap antara kondisi saat ini atau current state dengan kondisi yang diharapkan atau target level sehingga area yang memerlukan perbaikan dapat diidentifikasi dengan jelas. Kemudian untuk visualisasi hasil auditnya ditampilkan dalam bentuk grafik batang untuk mempermudah pemahaman tingkat kematangan pengelolaan LMS Sunan pada setiap domain COVID. Kemudian from audit berbasis poin, setiap domain memiliki daftar poin skala yang disesuaikan dengan kondisi LMS Sunan UMK. Auditor dapat mengisi data audit, memberikan skor penilaian, serta menambahkan catatan untuk setiap kontrol. Kemudian fitur yang terakhir yaitu adalah penilaian menggunakan skala link. Sistem menerapkan skala Likert dari 1 sampai 5 untuk menilai tingkat penerapan setiap kontrol COVID, sehingga hasil audit lebih terstruktur dan konsisten. Adapun penilaiannya sebagai berikut. Untuk skor 1, level kematangan itu tidak baik. Artinya proses tidak diterapkan atau tidak sesuai standar. Yang skor 2, level kematangan kurang, artinya proses berjalan sangat terbatas dan tidak konsisten. Untuk skor 3, level kematangan cukup, artinya proses berjalan sebagian namun belum optimal. Untuk skor 4, dengan level kematangan baik, artinya proses berjalan dengan baik dan sesuai standar. Yang terakhir, skor 5 dengan level kematangan sangat baik, artinya proses berjalan dengan sangat baik, terukur, dan optimal. Kemudian hasil audit dan gap domain. Setelah kita melakukan audit secara random, dihasilkan audit yang telah diinput di sistem akan ditampilkan kembali dalam bentuk tabel. Nah, data ini dapat difilter berdasarkan COVID yang
untuk memudahkan analisis. Seperti yang terlihat pada gambar, itu analisis detail per komponen. Untuk per komponen yang kita ambil itu adalah komponen MEA. Untuk komponen MEA sendiri, berdasarkan hasil audit domain MEA diperoleh nilai aktual sebesar 5 untuk seluruh komponen yang diaudit dengan target maturity level sebesar 4. Hal ini menghasilkan nilai gap sebesar +1 pada setiap komponen MEA. Secara keseluruhan, hasil analisis gap pada domain MEA menunjukkan bahwa sistem LMS Sunan telah memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang matang. Kemudian, pengandalian internal dan kepatuhan kebijakan telah diterapkan secara konsisten. Kemudian, yang terakhir, untuk MEA gapnya tidak ditemukan gap negatif yang mengindikasikan kelemahan signifikan pada domain MEA. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demo dari project Streamlit Audit LMS Sunan. Kita lanjut ke demonya. Kita buka dulu pada editornya Visual Studio Code. Tadi saya sudah menyalakan server. Sekarang coba nyalakan lagi dengan perintah Streamlit run, nama filenya akan langsung diarahkan ke browser untuk membuka dashboard Streamlit-nya. Di sini ada menu sidebar-nya yang berisi informasi yang akan untuk panduan kita. Ini ada input yang tempat menginput, kita input untuk formulir auditnya. Ini untuk hasil hari audit ada di sini, di menu ini. Lalu di pengaturan, nah ini untuk skala penilaian itu dari 1 sampai 5. Untuk 1 itu tidak baik, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Oke, di sini juga ada bisa memilih domain. Domain apa yang bisa dipilih? Di sini ada 5 domain, yaitu EDM, APO, BAI, DSS, dan MMA. Oke, langsung saja. Di sini juga ada informasi tim auditor dari kelompok kami. Langsung saja kita coba input audit dengan domain APO aja deh. Oke, di sini akan dimintai nama auditor. Mungkin saya isi nama saya Wahyu Dani. Tanggal auditnya hari ini. Target levelnya 4. Nah, di sini ada di pertanyaan pertama, mengelola kerangka kerja manajemen TI agar pengelolaan LMS Sunan mengikuti standar dan kebijakan internal universitas. Bagaimana penilaiannya? Di sini bisa kita isi skala 1 sampai 5. Mungkin sudah baik ya, sudah baik, jadi mungkin kita isi 4. Untuk yang kedua, menyelaraskan strategi TI dengan strategi pembelajaran digital UMK melalui pemanfaatan LMS. Kalau ini cukup ya, sudah cukup baik, kita nilai 3. Yang ketiga, menyusun arsitektur LMS Sunan UMK termasuk integrasi dengan SIAKAD, database akademik, dan sistem pendukung lainnya. Kalau ini misal sangat bagus ya, kita isi 5. Di sini juga bisa mengisi bukti-bukti atau temuan-temuan atau komentar-komentar juga selain hanya memberikan penilaian. Oke, kita kosongkan saja. Selanjutnya, mengelola inovasi pengembangan fitur LMS seperti kuis online, forum diskusi, presentasi digital, dan manajemen kelas. Ini sudah baik. 5. Mengelola portofolio pengembangan LMS berdasarkan kebutuhan fakultas dan program studi. Sudah sangat baik. Kita nilai 5. 6. Mengelola anggaran dan biaya operasional LMS Sunan untuk termasuk server, hosting, dan pemeliharaan sistem. Berapa nilainya? Kita nilai 4. Mengelola sumber daya manusia pengelolaan LMS Sunan UMK termasuk admin, operator, dan pelatihan dosen. Mungkin kita nilai ya 3 aja ya. Tetap mengelola hubungan antara unit TI, fakultas, dosen, dan mahasiswa dalam penggunaan LMS. Mungkin kita nilai 2 coba. Mengelola perjanjian layanan LSA
LMS Sunan UMK seperti ketersediaan sistem dan waktu penanganan gangguan. Ini kita nilai 2 saja. Mengelola vendor atau pihak ketiga yang terlibat dalam pembangunan dan operasional LMS kita nilai 4. Mengelola kualitas layanan LMS Sunan UMK dari sisi performa, kemudahan penggunaan dan keandalan sistem kita nilai 4. Mengelola resiko TI yang berkaitan dengan LMS Sunan UMK seperti serangan cyber, kehilangan data dan gangguan layanan kita nilai 4 juga. Mengelola keamanan sistem LMS Sunan UMK termasuk pengaturan hak akses dan perlindungan data akademik. Ini sudah bagus banget. Oke, langsung kita simpan. Kalau ingin menambahkan komentar, nah ini bisa ditambahkan. Tapi saya ini untuk percobaan ya tidak saya tambahkan. Lalu kita simpan hasil audit. Nah, setelah itu ada notif data tersimpan. Silakan cek di database hasil. Oke, kita ke menu database hasil. Di sini ada riwayat auditnya tadi dengan domain yang dipilih APO dengan auditornya saya yaitu Wahyu Dani. Tanggal hari ini targetnya 4, rata-ratanya 3,77. Sudah hampir mendekati sempurna. Ini untuk visualisasi datanya bisa dilihat. Nah, ini masih kurang ya, walaupun masih kurang tapi ini sudah cukup bagus. Analisis detail per komponen ini tadi yang data-data yang sudah dimasukkan di sini terlihat, bisa dilihat. Lalu mungkin kita coba pakai domain yang lain. Mungkin EDM. Oke, kita akan inputkan dengan domain EDM. Yang pertama, menerapkan memelihara kerangka tata kelola LMS Sunan agar selaras dengan kebijakan akademik dan visi misi UMK. Mungkin kita nilai 5. Yang kedua, memastikan LMS Sunan UMK memberikan manfaat nyata bagi dosen dan mahasiswa. Kita nilai 4. Mengelola resiko LMS Sunan termasuk keamanan akun. Kita nilai 2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI. Kita nilai 5. Menjamin transparansi. Kita nilai 4. Oke, kita simpan hasil audit. Oke, sudah sesuai dan ada nama auditornya belum diisi, ada notif. Berarti kita isi terlebih dahulu. Mungkin nama saya lagi, Wahyu Dani. Oke, sekarang kita submit. Oke, data tersimpan. Silahkan cek menu database hasil. Kita lihat di menu database. Di sini ada 2 riwayat kan, riwayat yang pertama tadi dan riwayat yang kedua. Di sini juga menampilkan visualisasi domain EDM tadi. Analisis per detail komponennya terlihat di sini. Oke, sekian. Ini untuk demo projectnya. Sekarang kita lanjutkan ke presentasinya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pengelolaan LMS Sunan UMK secara umum berjalan sangat baik dan terstruktur, khususnya pada aspek pemantauan MEA. Saran, mempertahankan kinerja melalui evaluasi berkala, meningkatkan struktur dokumentasi pelaporan agar lebih mudah ditelusuri, memperluas audit mendalam pada domain yang lainnya, itu EDM, APO, dan DSS. Oke, terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya, mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahannya, saya mewakili kelompok kami. Kelompok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sama-sama.